Ya, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai persekutuan doa pagi ini. Hari ini, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka untuk rahmu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Jah kami, penuhi kami dengan kuasa tinggi, jamahlah kami, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh kembali datang Tuhan untuk ikut dalam doa pagi. Yang percaya Tuhan hari ini Engkau punya rencana yang indah buat kami. Kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan, kami akan makin diteguhkan Tuhan untuk makin mengenal dan makin cinta akan Kau. Bapak, kami rindu Tuhan, kami terus melekat dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami melekat dengan Tuhan, maka kami boleh melepaskan segala beban pergumulan hidup kami, dan kami boleh percaya Tuhan, Kau mengasihi kami dan Kau memberkati kami. Kau yang mengerti apapun yang menjadi pergumulan kami dan Kau menjawab setiap doa kami. Kami tahu Tuhan kekuatan kami hanya Engkau. Satu-satu yang kami andalkan hanya Engkau. Dan kami tahu Tuhan ketika kami dekat dengan Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan berbicaralah kami, siap diberkati Tuhan, kami siap ingin memulai hari kami bersama Tuhan karena kami tahu ketika kami memulai bersama Tuhan, maka sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan semua akan diberkati dan akan berhasil. Yang percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna pagi ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bersama kami. Kami percaya Tuhan undang mereka juga untuk datang bersama kami untuk dalam doa pagi. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami Bapak, supaya kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kami diberkati Tuhan pagi ini lewat firman-Mu, lewat pujian. Bapak Surgawi, kami mau serahkan juga untuk internet hari ini, kiranya semua juga boleh berjalan lancar, dan hanya kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan pagi ini. Kami ingin berikan pujian kami, penghormatan kami hanya kepadamu. Sekali lagi Bapak,
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi kita mau menyembah Dia. Kita katakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa, pulihkan gereja di akhir zaman. Berhembuslah, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkan gereja di akhir zaman, mengalirlah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di keluarga kami, dicurahkan di keluarga kami. Iya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk semua berkat dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami nikmati dan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, memperhatikan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar bersama Tuhan. Bagaimana kami boleh senantiasa melekat dengan Tuhan.
Kami boleh senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami boleh menikmati segala kasih dan anugerah Tuhan, dan kami pun boleh memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbagi, yang akan sharing pagi hari ini Tuhan, kiranya apapun yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu boleh menjadi berkat, dan kiranya itu bukan dari hamba-Mu sendiri, tapi Engkau sendiri yang akan berkata-kata Tuhan. Terima kasih Bapa, segala yang pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini mau bersama-sama belajar ya tentang satu hal yang mungkin selama ini juga kurang kita perhatikan, tapi seharusnya kita punya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan berbicara tentang kepekaan rohani. Kepekaan rohani. Kita akan berbicara dulu tentang Yakub ya, dalam pelariannya ketika dia mencuri ataupun membohongi ayahnya dan mencuri berkat yang seharusnya buat Esau ya. Berkat kesulungan dan juga berkat yang harusnya Esau terima. Dia kemudian diliputi rasa ketakutan. Yakub diliputi rasa ketakutan dan akhirnya dia melarikan diri ya. Disuruh ibunya udah lari karena Esau punya rencana untuk membunuh dia. Sehubungan dengan berkat-berkat yang dicuri oleh Yakub. Pada satu tempat ketika dalam pelariannya dia tiba di satu daerah yang akhirnya dinamai Betel. Dia tiba di tempat itu dengan kelelahan, dia beristirahat dan malam itu dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi ada satu tangga yang menuju ke langit, kemudian malaikat Tuhan naik turun, dan Tuhan berkata-kata dengan dia ya, bahwa di situ berkat-berkat Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, seperti Tuhan katakan buat Abraham dan buat ayahnya Ishak. Kemudian Yakub terbangun, dan ketika terbangun dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Mungkin dalam kehidupan kita juga merasakan apa yang Yakub rasakan. Ya. Ketika kita dalam Yakub dalam pelarian, tapi kita di dalam kehidupan kita mungkin juga merasakan bagaimana Yakub ketika dia berlari dari rumah ayahnya, dia pasti merasakan kesendirian, kesepian, ditinggalkan. Itu seringkali juga mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita hari-hari kita penuh dengan masalah, problema yang kita tidak tahu kapan selesainya, tapi itulah yang kita merasakan bahwa Tuhan kok nggak ada pertolongan, Tuhan kok hidupku kok begini-begini terus. Dan sebagaimana Yakub tidak menyadari kemahadiran Tuhan, gitu ya. Yakub di situ mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir dimanapun dia berada. Yakub tidak menyadari kemahadiran Tuhan Allah yang disembahnya. Kita pun juga sama, gitu ya. Seringkali sama, punya sikap yang sama dengan Yakub. Dalam berbagai pergumulan, masalah-masalah yang begitu berat yang sedang kita hadapi, ataupun kita mungkin diintimidasi oleh iblis dalam hidup kita. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sebetulnya ada di sekitar kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita setiap waktu. Next. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu kepingin kita nih bertumbuh dalam kerohanian kita. Menghadapi dunia yang semakin buruk dan gelap, dan dengan kejahatan dan tipu daya yang ada di dalamnya, Tuhan menghendaki kita itu selalu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berita sana-sini, oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Orang yang dewasa rohani memiliki panca indera yang terlatih. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di situ disebutkan di dalam Efesus 4 ayat 13.
Ya, Efesus 4 tidak saya cantumkan, saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam 1 Korintus 13 juga ayat 11 juga dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan Ibrani 5 ayat 13 sampai 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita harus menghadapi dunia ini, kita harus makin dewasa di dalam kerohanian kita. Jangan seperti anak-anak terus. Ya. Apa sih sifat anak-anak yang seringkali kita lihat mudah ngambek, ya kan? Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, mudah ngambek. Jangan kita menjadi seperti mereka anak-anak dalam pelayanan, dalam berkomunitas. Kalau ada apa-apa yang tidak sesuai sedikit, kemudian ngambek, tidak ke gereja, tidak mau bertemu dengan orang-orang tertentu, gitu ya. Itu sifat kanak-kanak. Juga seringkali anak-anak ini tidak menyadari karena keasikannya, gitu ya. Karena keasikannya dia kadang tidak menyadari kehadiran orang lain ataupun orang-orang penting dalam hidup. Kalau dia sudah asik bermain, sudah asik dengan teman-temannya, seperti Yakub ini tadi juga dia terlalu asik dengan perkaranya sendiri. Dia pelarian, dia takut, dia diliputi dengan hal-hal yang menakutkan, kesepian, kesendirian. Dia tidak sadar, tidak menyadari bahwa, oh, Tuhan itu ada di sekelilingku, Tuhan itu ada di samping. Orang yang dewasa rohani memiliki panca indera. Ya. Di dalam Ibrani dikatakan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apakah kepekaan rohani itu? Ya. Kepekaan rohani ini adalah kemampuan memahami pimpinan atau kegerakan Roh Kudus. Ya. Mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai kemampuan memahami pimpinan atau kegerakan Roh Kudus. Yang kedua adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang merespon kasih dan kebaikan Tuhan, dan juga orang yang menyadari kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Dan mau bertobat. Ya. Ini tidak mudah ya, kelihatannya ini poin-poin yang cukup berat kita lakukan. Orang yang memiliki kepekaan rohani memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan dan seirama dengan Tuhan. Kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus berkata, next, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang manusia-manusia rohani, kita dituntut untuk bisa dewasa rohani, tidak menjadi kanak-kanak terus, karena dengan kita semakin dewasa, kita punya kepekaan. Kepekaan ini memang harus kita latih, tidak mungkin datang dengan sendiri. Nah, ini saya ingin share beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk memiliki kepekaan rohani lebih lagi. Yang pertama, bagaimana memiliki kepekaan rohani? Next. Slide-nya mungkin bisa di next. Ya. Bagaimana memiliki kepekaan rohani? Yang pertama yaitu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dimanapun. Membangun kesadaran bahwa Allah itu maha hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 7-12, kita akan baca, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun dan tangan kananmu memegang. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti Raja Daud ketika dalam satu pergumulannya,
Dia sadar bahwa dia tidak mungkin lari dari Tuhan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Jadi ketika kita membangun kesadaran bahwa Tuhan itu maha hadir, hadiratnya ada dimanapun kita berada. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saat kita senang, saat kita dalam situasi yang baik-baik saja, ataupun dalam saat kita susah, dalam saat kondisi kita tidak baik-baik saja. Tuhan itu selalu hadir, Tuhan itu selalu ada. Jadi kita mudah berkomunikasi dengan Dia. Mau dimanapun kita bisa berdoa, kita bisa memuji, kita bisa menyembah. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ya, jadi sungguh bersyukur kita jadi orang percaya yang Tuhannya ini ada di mana-mana, ya, yang hadir di mana-mana di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu menghadap satu arah untuk menyembah Dia. Kita tidak perlu suatu tempat khusus untuk menyembah Dia, untuk berdoa. Kita bisa berdoa ketika kita di kendaraan sedang mengemudikan mobil, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah, mendengarkan khotbah juga bisa. Sekarang bisa dilakukan di mana, ya. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas oleh apa? Tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh hal-hal khusus, harus berpakaian khusus, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat dimanapun, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus membangun kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di mana. Itu yang senantiasa mengingatkan kita, oh, kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu takut menghadapi dunia ini, tapi di balik semuanya itu kita juga bisa menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, karena kita sadar Tuhan ada di sekeliling kita. Kita nggak mungkin berbuat dosa, kita tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah tahu Tuhan ada di sekitarnya, tapi sengaja melakukan pelanggaran. Itu ya bukan dewasa rohani, itu seperti anak-anak, sudah tahu tidak boleh tapi dilakukan, gitu ya. Jadi baiklah kita juga menjadi semakin dewasa dan dengan pertama membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dimanapun, karena Allah Maha. Yang kedua, haus dan lapar akan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kemudian di Mazmur 119:97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, memikirkan perkara-perkara rohani, perkara yang di atas. Itu juga tanda kedewasaan rohani yang membawa kita dalam kepekaan. Pada zaman sekarang ini kita tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Kita harus tambahkan jam doa kita, membaca firman, mendengarkan khotbah, ya. Karena iblis tidak caranya juga sudah tidak biasa-biasa, ya. Kita harus bisa melawan godaan, kita harus melawan tantangan hidup ini bukan semakin mudah. Jadi kita harus menambah itu. Jam doa, jam baca firman, kemudian mendengarkan khotbah, biasakan itu dalam kehidupan kita. Kita punya haus dan lapar akan Tuhan. Kita punya haus dan lapar akan persekutuan kita. Senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Tidak hanya sekedar mempertahankan hubungan, cuman di gereja setiap minggu, persekutuan saja, program-program yang ada, kebiasaan, rutinitas yang terjadi. Seperti hubungan suami istri yang sudah berjalan sekian lama, mungkin ada saatnya mengalami apa yang namanya tawar. Ya. Jaga hubungan ya asal tidak cerai aja, pokoknya satu rumah, asal tidak cerai tapi hubungannya menjadi tawar. Karena tidak dibina dengan baik. Ya. Bisa jadi karena pergumulan kita yang panjang, karena masalah-masalah kita yang tidak selesai-selesai, doa kita yang belum terjawab, ya, itu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan juga tawar. Hubungan kita dengan Tuhan ini biasa-biasa aja, ya udahlah, pokoknya ke gereja setiap minggu, ada persekutuan yang ikut, ada ini ikut, tapi hidupnya nggak mengalami kedewasaan, tidak bertumbuh secara rohani, tidak juga peka terhadap apa yang Tuhan mau. Jadi orang yang sudah menikmati kenyamanan dunia sama juga, ya, orang yang
tidak hanya orang yang bergumul, orang yang berdoa, orang yang sedang mengalami masalah berat, tapi orang yang merasa nyaman pun juga seringkali lupa, ya, karena kesibukannya, pekerjaannya, wah sibuk banget, pekerjaan banyak, order melimpah gitu ya, sampai tidak punya waktu dengan Tuhan. Akhirnya juga bisa menjadi tawar, karena tawaran-tawaran dunia ini lebih nikmat rasanya ya, kita kita ikuti, kita jalani. Tapi bagi orang yang sedang bergumul, tentunya akan lebih mudah untuk kembali. Karena ketika dia bergumul, dia punya masalah, dia pasti akan datang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang yang nyaman justru harus berhati-hati. Orang-orang yang sudah menikmati, merasa hidupnya tidak punya, seakan-akan tidak ada masalah. Semua yang dia inginkan, semua tercapai. Hati-hati karena tidak ada apa mungkin indikasi bahwa dia, wah, aku harus datang kepada Tuhan, hidupku sudah enak kok, gitu ya. Kenapa kita harus datang meluangkan waktu? Gitu. Jadi lebih berhati-hati bagi orang-orang yang sudah merasa nyaman hidupnya, merasa tidak ada masalah, kita harus berhati-hati karena masalah dan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ini Tuhan pakai untuk mengajar kita semakin taat dan tekun di hadapan. Hadirat Tuhan kita bisa kejar kalau kita haus dan lapar. Kalau kita nggak punya haus dan lapar akan Tuhan, ya kita nggak akan bisa mendapatkan hadirat Tuhan itu ada di sekitar kita. Kita merasa semuanya biasa saja. Jadi mari kita perbanyak waktu mencari Tuhan dengan baca firman, jam doa, dengar khotbah, gitu ya. Bukan sebagai kebiasaan atau kewajiban. Wah, Pak Edi nyuruh ini baca Alkitab nih, ya udah dibaca. Tapi biarlah itu boleh benar-benar menjadi kerinduan kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita ini tidak mungkin berjalan sendirian. Jadi kita butuh Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh pedoman-pedoman bagi kita melangkah menjalani kehidupan ini. Dan rasa haus dan lapar itu akan senantiasa bertumbuh dan kita bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan lebih lagi. Ya, mari kita akan lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi. Orang sakit, kalau orang kita melihat orang sakit itu biasanya Kak susah. Ada satu kesusahan yang buat orang sakit, susah makan, betul ya? Karena makanannya dijaga. Biasanya kalau apalagi kalau di rumah sakit ya kan, makanannya nggak enak itu dikeluarkan. Sehat tapi nggak enak. Yang nggak sehat itu yang enak. Jadi maunya makan dari luar, maunya sesuai dengan selera dia. Ya, orang sakit ini biasanya paling susah makan, padahal dia tahu bahwa dengan makan itu akan menambah energi dia untuk segera cepat sembuh, menaikkan imun dan lain sebagainya. Tapi orang sakit ini seringkali susah makan. Demikian juga dengan orang yang sakit rohani. Dia tidak suka hal-hal yang rohani, dia tidak suka berdoa, dia tidak suka dengar khotbah, bahkan ketika berdoa mungkin bisa-bisa ketiduran ataupun mendengarkan khotbah sambil ketiduran. Kenapa? Karena dia tidak punya kerinduan yang besar akan Tuhan, tidak punya haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita akan jaga ini. Kita tetap punya haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan rohani, yaitu memiliki kerendahan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 4, Raja Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa." Doa ini Daud naikkan ketika dia baru saja berbuat dosa dengan Betsheba. Ya, dia kerendahan hati membuat dia ditegur oleh Nathan dan dia mau bertobat. Kerendahan hati kita membuat kita terbuka terhadap koreksi. Kalau orang rendah hati, dia mau dikoreksi, dia mau ditegur, dia mau dalam setiap pelanggaran dan kesalahan, dia mau merendahkan hati dan memiliki hati yang hancur, yang mudah hancur dan mudah dipulihkan. Dia mau mengaku dosa karena perjinahannya dengan Betsheba dan juga dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia sadar itu salah, itu pelanggaran, itu nggak benar. Jadi Raja Daud senantiasa rindu dibarui oleh Tuhan supaya tidak lengah rohani dan terjatuh dalam kesalahan. Demikian kita harus memiliki kerendahan. Ya. Banyak kan orang di masa ini menjadi orang yang karena pengetahuan, karena
teknologi yang mudah didapatkan. Orang menjadi sok tahu, orang menjadi gampang, tidak mudah dikoreksi, maunya berdebat terhadap sesuatu, bahkan hal-hal kecil yang tidak berguna pun diperdebatkan gara-gara dia merasa bahwa dia benar, tidak mau dikoreksi. Tapi marilah kita belajar untuk merendahkan hati supaya Tuhan bisa koreksi hidup kita, Tuhan bisa tegur kita kalau kita salah melalui siapapun, mungkin melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui teman kita, dan kita bisa mengaku dosa kita dan bertobat, berbalik dari dosa kita, pelanggaran kita. Jadi kita dengan memiliki kerendahan hati, kita mempunyai kepekaan untuk melihat, oh iya, apa yang aku lakukan salah, apa yang aku lakukan tidak benar. Mungkin tanpa ditegur pun kita bisa sadar bahwa kita sudah melakukan suatu kesalahan besar. Jadi milik yang ketiga adalah milikilah kerendahan. Dan yang keempat, yang terakhir, mempercayai Tuhan lebih. Ya. Kita harus membangun iman kita, mempercayai Tuhan lebih lagi. Iblis selalu berusaha untuk mengalihkan pikiran kita. Ya, tadi Yakub sempat kedistract dengan pelariannya, sampai dia lupa bahwa Tuhan itu hadir di sekitarnya. Tuhan itu hadir dimanapun. Sampai akhirnya Tuhan harus mendatangi dia dalam mimpi dan mengatakan berkat yang sama seperti berkat yang dikatakan kepada Abraham dan Ishak, bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, bahwa dia akan dilindungi, disertai Tuhan, dan bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan, ya, tidak akan pernah diabaikan, dilalaikan. Tuhan akan senantiasa menepati janji. Jadi Yakub sempat ke distract gara-gara dia takut, wah ini aku mau dibunuh nih. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri, dia sibuk dengan masalahnya sendiri. Dan iblis itu senang kalau kita seperti itu, dengan intimidasi, wah kamu tuh nggak hidupmu tuh nggak benar, hidupmu tuh nggak kudus. Akhirnya kita merasa bahwa kita nggak kudus, kita nggak boleh mendekat sama. Akhirnya kita teralihkan, hidup kita teralihkan, malah bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi malah semakin jauh. Iblis ini ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan iman. Jangan memiliki iman yang bergantung pada keadaan atau musim. Ya, baiklah kita belajar bahwa dalam setiap apapun musim hidup kita, baik sedang senang, sedang susah, sedang sakit, kita tetap beriman pada Tuhan. Ya, karena itulah sumber kekuatan kita. Karena iman kita hidup karena iman, kita hidup karena percaya, bukan karena kita melihat. Marilah kita tetap percaya dan memperbarui kepercayaan kita kepada Tuhan ini lebih lagi. Roma 10 ayat 11 berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita percaya Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Karena Tuhan akan menjamin hidup kita, Tuhan Allah yang luar biasa, yang dahsyat itu akan senantiasa melihara hidup kita. Kepekaan rohani tidak terjadi dalam semalam. Harus terus dilatih. Sehari ke sehari, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi harus belajar. Kita harus membiasakan untuk menjadi peka rohani. Kita menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau. Mungkin ketika kepekaan rohani ini bisa juga terjadi dalam hal kita memberi. Tuhan sudah berbicara, menaruh dalam hati kita untuk memberi sesuatu kepada orang. Tapi kita mungkin nanti dulu. Tapi seringkali kalau kita nggak nurut, ya berkali-kali Tuhan ingatkan untuk berbicara dengan kita nggak nurut, lama-lama kita akan menjadi nggak peka. Karena kita menutup selalu apa yang Tuhan mau, tidak menghargai apa yang Tuhan mau. Mari kita belajar peka kepada Tuhan, kita dengan mengutamakan apa? Perkara-perkara rohani. Jangan sibuk dengan perkara dunia. Apa yang kita makan besok, wah enggak ada, ya namanya orang ya, kadang bisnis, wah ini besok ini ordernya sudah habis nih, bagaimana besok? Bagaimana nanti menghadapi hari depan? Saya belajar untuk melepaskan semuanya itu di depan. Kadang apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang sama seperti yang kita alami. Kadang istri saya berkata, tanya, gimana nih order si A? Kok sudah lama nggak ada kabar? Saya hanya bilang, yang penting apa yang sudah menjadi bagian saya sudah lakukan. Jadi ketika saya diminta untuk memberikan penawaran, ini saya semua sudah lakukan. Dan saya serahkan, saya siap mengirimkan
penawaran ataupun bagi setiap customer saya selalu doa. Kalau apapun yang Tuhan kehendaki, biar itu yang terjadi. Kadang pekerjaan itu datang setelah 1 tahun penawaran saya berikan. Kadang tepat, kadang langsung. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan. Tapi Tuhan tahu keadaan kita. Kita sedang overload atau kita sedang tidak benar-benar tidak punya pekerjaan. Tuhan tuh tahu apapun yang kita alami. Karena Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Baiklah, kita juga belajar untuk berdoa. Senantiasa meluangkan waktu bersama dengan. Ada satu tokoh yang kita bisa belajar tentang kepekaan rohani. Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki kepekaan rohani. Dalam segala hal, dia selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan dan selalu meminta petunjuk. Suatu ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah dinobatkan menjadi Raja Israel. Kemudian mereka, orang Filistin ini, mempunyai rencana cari Daud dan membunuhnya, mencabut nyawa. Daud mendengar itu, kemudian apa yang Daud lakukan? Dia tidak semerta-merta terus dia sudah jadi raja, oh ya siapkan pasukan atau strategi, yuk kita serang dia sebelum dia mendatangi kita. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta petunjuk dan nasihat. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Atau akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Setelah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendaknya, Daud melaksanakan perintah Tuhan. Dia menghargai apa yang Tuhan mau. Dia menghargai perasaan dan pikiran Tuhan. Tuhan maunya begini, kita maju. Dia maju. Kalau kita melihat di dalam kisah Raja Daud, di dalam kitab Samuel itu juga, kita melihat bagaimana setiap Daud mau melakukan peperangan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22b, Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Apakah kita juga ingin Tuhan berkata dalam hidup kita, aku sudah mendapatkan Rudi, aku sudah mendapatkan siapapun kita, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Ialah, pagi hari ini kita sudah belajar untuk memiliki kepekaan rohani. Kita menjadi lebih tekun, kita lebih setia kepada Tuhan, kita memiliki kerinduan, haus, akan lapar akan Tuhan, akan kehadirannya dalam hidup kita. Dan kita senantiasa merendahkan hati, dan kita juga semakin percaya di tengah-tengah tantangan dunia yang bukan semakin mudah, di mana iblis berusaha untuk mencuri segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Tapi kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang dahsyat, yang memelihara dan menjaga kita setiap waktu. Penutup, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti rindu selalu dekat dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya, sehingga hidup kita bisa seirama dengan kehendak. Hati yang rela dibentuk dan senantiasa membangun kekariban dengan Tuhan adalah langkah memiliki kepekaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama Tuhan. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua, dan boleh bagi yang mendengarkan, juga bagi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan Tuhan. Ini dua suatu teguran bagi kami, biarlah kami juga boleh belajar, tetap tekun kepada Tuhan, semakin dewasa rohani, dengan panca indera yang semakin kuat Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh senantiasa hidup seirama, sejalan dengan Tuhan, sehingga melalui hidup kami, banyak orang boleh diberkati. Juga hidup kami boleh semakin mengagungkan, karena Engkaulah Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kiranya Tuhan memeteraikan firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kerinduan-kerinduan yang dalam akan Tuhan, dan membangun apa yang Tuhan ingin kami bangun dalam hidup kami.
melalui iman percaya yang teguh dari sekarang sampai sekarang. Ya, pagi ini kita diingatkan lewat firman Tuhan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang peka secara rohani. Ketika kita uh, menerima Tuhan Yesus dan dibaptis mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita menjadi orang-orang yang mau membuka hati kita untuk karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena setiap kita, ketika kita boleh mengaku percaya, kita akan diberikan kuasa, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan saya percaya Roh Kudus itu akan terus berkarya karena Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan itu adalah kita menjadi orang-orang yang boleh menjadi saksi menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kalau ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Di Yesaya 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mempunyai pengalaman hidup bersama Roh Kudus, yang hidup kita boleh dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan mari kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan lewat pimpinan roh, menjadi orang-orang yang peka secara rohani. Karena kita tahu masa-masa ini kita butuh kepekaan rohani untuk menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Saya sudah bagikan pokok-pokok doanya kemarin. Jika ada yang terlewat, bisa ambil salah satu pokok doanya. Ya, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku rindu. Aku sudah siap Tuhan untuk dipenuhi dengan roh-Mu. Aku rindu lawatan-Mu. Karena bersama dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita akan dibawa Tuhan naik terbang tinggi bagi Raja Wali. Dan kita akan merasakan ketenangan ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita yang boleh menuntun hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku setia. Penuhi aku dengan kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku setia. Penuhi aku dengan kekuatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu rapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku setia. Setia dengan roh. Ku rindukanmu. Ku rindukan Kau di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh rapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau di sini saat ini, Tuhan.
Ku rindukan rohmu berapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima